Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya dalam video kali ini. Saya akan berbagi FR atau bocoran atau paid report SK BCPNS Tenaga Kependidikan ini hingga hari ke-18 September 2020 untuk semua guru. Nah, langsung saja potensi pedagogiknya yang pertama adalah fungsi IPK dalam pembelajaran. Jadi lagi sebentar saya akan paparkan lengkap ya. Yang kedua adalah hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran. Ini baik kaitannya tentang kompetensi, materi ajar, proses pembelajaran maupun dari segi penilaian. Kita cari hubungannya ya. Dan yang ketiga adalah berkaitan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih atau menentukan media pembelajaran. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa saya paparkan. Selanjutnya adalah yang poin 4, dasar pertimbangan diterapkannya model pembelajaran. Nah, dalam kali ini sesuai kisi-kisinya adalah dikasih problem based learning. Jadi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan dapat model pembelajaran lain. Jadi intinya di setiap materi, di setiap pelajaran, misalnya pelajaran IPA, IPS, matematika, PPKN dan lain sebagainya, itu sudah masing-masing punya karakteristik ya. Dikaitkan dengan materi, disesuaikan dengan model pembelajarannya. Kira-kira apa sih dasar pertimbangannya? Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kaitan 8 standar. Nah, 8 standar itu ya ada standar SKL, standar proses, standar penilaian, ada standar isi, ya, dan sebagainya. Ada 8 standar dan ini saya tambahkan di sini ya. Saya akan berikan dasar hukumnya. Jadi nanti biar ditanya, misalnya tidak dikasih tahu standarnya, nanti takutnya kaitan dasar hukum biar bisa kita memilih opsi yang sesuai berkaitan tentang dasar hukumnya. Nah, seperti itu. Langsung saja ya. Untuk soal 1. Berikut ini merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK dalam sistem pembelajaran kecuali A. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, B. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, C. Pedoman dalam merancang penilaian, D. Pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar, E. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Oke, kita akan cek jawabannya secara bersama-sama. Jadi di sini kecuali ya, fungsi indikator kecuali opsi D, jelas sekali terlihat ya, pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. Ini bukan seperti opsi D ya. Seharusnya ini kebalikannya. Oke, kita cek pembahasannya. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencangkup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Nah, fungsi indikator yang pertama adalah pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah serta lingkungan. Yang kedua, fungsi indikator adalah pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Nah, selanjutnya, fungsi indikator adalah pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta
pengembangan indikator penilaian. Nah, seperti itu. Nah, di sini jelas sekali ya kenapa opsi D. Jadi, pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. Jadi yang ada terbalik ya. Yang lebih di atas ini adalah kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar inilah yang seharusnya digunakan pedoman dalam menjabarkan IPK atau pencapaian kompetensi indikatornya, bukan malah sebaliknya. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini merupakan hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran. Kompetensi, materi, proses atau kegiatan media dan penilaian kecuali A. Materi pembelajaran dirancang sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran. B. Kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran. C. Penilaian disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. D. Media pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik. E. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang tepat adalah opsi E. Jadi, di sini hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran yang tidak benar adalah opsi E. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Nah, sebab seperti ini ya. Penilaian itu adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, dalam melaksanakan penilaian, guru atau pendidik dan satuan pendidikan harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Jadi bukan pada materi yang telah dikembangkan ya. Jadi jelas ya. Selanjutnya soal nomor 3. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih atau menentukan media pembelajaran kecuali A. Tingkat kesulitan materi pelajaran. B. Sistem penilaian yang digunakan. C. Tingkat usia dan kematangan siswa. D. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. E. Ketersediaan media dan biaya. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Sistem penilaian yang digunakan. Nah, ini bukan merupakan faktor yang harus diperhatikan. Nah, di sini saya akan bahas faktor dan kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media. Di antaranya, yang pertama ada faktor tujuan. Media dipilih dan digunakan haruslah sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan atau dirumuskan. Yang kedua, faktor efektivitas. Dari berbagai media yang ada, haruslah dipilih media yang paling efektif untuk digunakan dan paling tepat atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 3. Faktor kemampuan guru dan siswa. Media yang dipilih dan digunakan haruslah sesuai dengan kemampuan yang ada pada guru dan siswa, sesuai dengan pola belajar serta menarik perhatian. Yang keempat adalah faktor fleksibilitas atau kelenturan. Tahan lama dengan kenyataan. Nah, dalam memilih media haruslah dipertimbangkan kelenturan dalam arti dapat digunakan dengan berbagai situasi. Tahan lama. Ini tidak sekali pakai langsung dibuang ya. Ini menghemat biaya dan tidak berbahaya sewaktu digunakan. Nah, selanjutnya adalah faktor kesediaan media. Nah, sekolah tidak sama dengan dalam menyediakan berbagai media yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Misalnya guru membuat sendiri, membuat bersama-sama siswa, membeli, menyewa, dan lain-lain. Nah, yang keenam, ini ada faktor kesesuaian antara manfaat dan biaya. Dalam memilih media, haruslah dipertimbangkan apakah biaya pengadaannya sesuai dengan manfaat yang didapat. Seperti itu, kalau sudah tidak sesuai kan ini harus diperhatikan ya. Jadi biar nggak buang-buang biaya seperti itu. Harus disesuaikan dengan manfaat yang didapat. Selanjutnya, yang ketujuh, faktor kualitas dan teknik. Dalam pengadaan media, seorang guru harus mempertimbangkan kualitas dari media tersebut. Tidak sekedar bisa dipakai, media yang bermutu atau berkualitas bisa tahan lama, tidak mudah rusak, dan sewaktu-waktu digunakan lagi, tidak harus mengusahakan yang baru.
Yang kedelapan, objektivitas. Metode dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan keperluan sistem belajar. Karena itu perlu masukan dari siswa. Yang kesembilan, program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik menyangkut isi, struktur, maupun kedalaman. Yang ke-10, sasaran program. Media yang akan digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan maupun waktu penggunaannya. Jadi jelas di sini ya. Jadi opsi yang benar adalah opsi C. Jadi faktor yang harus diperhatikan dalam memilih media itu tidak ada kaitannya dengan sistem penilaian, tidak ada. Yang ada itu tentang kesulitan materi pelajaran. Jadi sangat perlu sekali diperhatikan dalam memilih faktor biar sesuai ya, biar nyampe tingkat kesulitan itu bisa tersampaikan materinya dengan media yang akan kita buat. Ini juga tingkat usia dan kematangan siswa juga kan berbeda-beda ya. Jadi kita harus menyesuaikan tujuan pembelajaran juga ketersediaan media seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, salah satu contoh model pembelajaran yang memberikan efek menyenangkan adalah PBL atau Problem Based Learning. Dasar pertimbangan diterapkannya PBL adalah A. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh. B. Menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. C. Guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. D. Mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. E. Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir agar menjadi kompleks. Oke, kita akan cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang tepat adalah opsi B. Menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Nah ini ya, problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Maka dari itu digunakan PBL sudah jelas ya, bisa menjembatani jadi antara gap antara pembelajaran sekolah formal dengan proses berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Jadi di luar sekolah barang tentu di sini siswa pasti mengalami suatu permasalahan ya yang kontekstual yang sering dialami. Nah itulah yang nantinya akan dikaitkan dengan materi pelajaran. Maka dari itu digunakanlah model pembelajaran problem based learning. Nah, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 5. Berikut ini merupakan kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 adalah A. Standar penilaian diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. B. Standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. C. Standar penilaian diperlukan untuk menilai standar proses pembelajaran. D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan. E. Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi lulusan. Nah, ini kata kuncinya ya. Di sini sudah barang tentu kita harus paham betul Permendikbud ya. Seperti nomor 20 dan nomor 22 dan sebagainya yang berkaitan tentang 8 standar yang ada. Nah kalau ini tidak tahu jadinya kita tidak bisa menjawab opsi ini. Jadi kita cek opsi yang benar adalah opsi B. Standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kenapa seperti ini? Saya akan carikan di sini ya. Jadi ada 5 Permendikbud tahun 2016 yang menjadi landasan hukum kurikulum 2013 sebagai pengganti Permendikbud tahun 2013. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 20 tahun 2016 mengenai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya Permendikbud nomor 21 tahun 2016 mengenai standar isi. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses.
Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian, Permendikbud nomor 24 tahun 2016 mengenai kompetensi dasar. Nah, jelas sekali di sini dari soal nomor 20 dengan 22. 20 itu adalah mengenai SKL. Nomor 22 mengenai standar proses. Jadi di sini penjelasan dulu ya, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi jelas sekali opsi yang kita akan pilih adalah kaitkan dengan standar proses dan SKL. Jadi opsi B, standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Itu, terima kasih.